Ya, memang kalau kita melihat dari hasil sejumlah lembaga survei memang menempatkan Anies Baswedan di posisi paling buncit atau paling rendah. Namun tadi kalau kita dengar juga apa yang disampaikan oleh Surya Paloh gitu ya, nampaknya berbeda dengan survei internal gitu kan. Kita coba akan menguliti begitu ya hasil survei ini bersama dengan narasumber kami bagaimana cara membaca dan juga indikator-indikator yang dipakai gitu ya. Sudah hadir di samping saya, sudah ada Bang Syahganda Nainggolan, pendukung Anies Baswedan. Selamat pagi. Selamat pagi. Bangga nih sama survei. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tapi beliau ini dokter ini juga ya Bang ya? Iya, saya nggak, maksudnya saya waktu dokter saya risetnya kuantitatif. Kuantitatif. Survei kuantitatif. Oke, tapi di sampingnya sudah ada nih Bang Denny Irfari, Direktur Riset SMRC. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Pagi. Pagi. Oke, saya langsung mau ke Bang Denny deh. Bang, jadi sebenarnya kalau dari hasil riset terakhirnya SMRC itu seperti apa? Dan juga apa indikator yang kemudian membuat Anies Baswedan gitu ya, berdasarkan dari pemilih, berada di posisi paling buncit ketiga? Ya, survei SMRC yang paling baru itu di awal Agustus ini kita survei sampelnya cukup besar ya, 4.200 responden lebih. Kita menemukan sebenarnya ada pola konsisten dan tentang elektabilitas calon. Itu 3 nama masih Prabowo, Ganjar, dan Anies. Prabowo, Ganjar, Anies. Ya itu dari setahun terakhir kan masih seperti itu. Kemudian persaingan yang sangat ketat itu ada pada Prabowo dan Ganjar di posisi pertama dan kedua dengan jarak yang tidak signifikan. Secara statistik kita tidak bisa menyimpulkan mana yang lebih kuat. Kemudian di posisi ketiga cukup konsisten nama Anies Baswedan dengan jarak lebih dari 10% dari 2 nama itu ya. Sebenarnya kalau tadi dikatakan selalu nomor buncit, kalau kita ambil jangka waktu yang lebih panjang itu kan suara agak dinamis. Anies pernah juga menyalip Prabowo pada survei kami pada bulan Desember 2022 begitu ya, tapi kemudian menurun ketika Prabowo mengalami penguatan gitu ya. Jadi memang kalau dalam tahun 2023 ini Anies cenderung berada di bawah 2 nama yang tadi. Faktor apa tadi pertanyaannya yang bisa menjelaskan elektabilitas Anies dalam beberapa bulan terakhir ada di bawah Pak Prabowo dan Pak Ganjar? Saya kira ini terkait dengan 3 hal ya. Yang pertama dari sisi ekonomi politik, ketika kinerja pemerintah di masa Pak Jokowi ini dinilai cukup baik. Dalam survei terakhir kami menemukan sekitar 77% orang merasa puas. 77 ya. Dan itu punya dampak elektoral terhadap calon-calon yang bersaing. Calon yang mengusung narasi keberlanjutan ketika pemerintahan sekarang dinilai cukup positif itu mendapat insentif. Itu pada Ganjar maupun Prabowo dalam hal ini begitu ya. Kemudian dari sisi psikologis itu juga ada kaitan yang sangat erat antara likability calon dengan elektabilitasnya. Jadi kami secara konsisten mengukur seberapa suka dengan tokoh-tokoh yang bersaing. Memang nama Anies Baswedan likability-nya 70% tinggi, tetapi lebih rendah dibanding Pak Prabowo dan Ganjar yang mencapai 80-81%. Itu yang kedua ya. Yang ketiga juga dari sisi sosiologis kita bisa lihat bahwa basis-basis wilayah Anies Baswedan itu relatif kami amati berhimpitan dengan basis wilayahnya Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo mengalami penguatan dukungan dalam beberapa bulan terakhir, maka kekuatan Anies Baswedan juga agak melemah seperti di Jawa Barat yang tadinya sempat unggul Anies di sana, kemudian sekarang Prabowo sudah mulai mengambil gitu kembali. Dan juga di Sumatera juga demikian, dan wilayah yang juga masih sangat rendah menjadi pada Anies itu seperti Jawa Timur itu belum juga bisa beralih ke Anies. Saya kira dari sisi sosiologis diantaranya itu. Oke, Bang Ganda, komentar Anda apa mengenai hal ini? Gitu? Ya, saya itu kan membaca 37 riset terakhir yang dilakukan lembaga-lembaga survei, yang kamu juga salah satu bisa. Ada SMRC. Iya, kamu juga bisa baca di CNBC Indonesia ya kemarin. Jadi semuanya ini kan tidak jelas karena ada yang bilang 40% Ganjar, 40% Prabowo, ya kan Anies sekian persen, nanti di sana sekian persen lagi. Jadi ini semua tidak ada pola yang jelas. Satu yang menarik di situ yang bisa dibuat sebagai benchmark supaya kita tidak bingung membaca survei itu ada yang
internasional yang dilakukan oleh Australia, namanya Ating Research Australia. Saya sudah googling nih orang, John Ating ini, dia punya perusahaan ini sampai ke Amerika, Eropa, dan negara-negara Asia lain, jadi dia sangat kredibel ya. Kalau survei itu kan diukur namanya validitas sama reliability. Tapi kredibilitas perusahaan itu harus kita lihat kepentingan dia apa segala. Nah makanya saya ambil dia sebagai benchmark. Dalam benchmark dia, yang ini penting untuk orang Indonesia tahu, itu elektabilitas Ganjar 34, Prabowo 33, Anies 27. 27 swing itu 7, artinya 6 itu tiganya merahasiakan, tiganya belum tahu. Apa kesimpulan dari research ini setelah dia melihat blok-blok orang sosiologinya sekarang? 18% orang masih mau apa kata Jokowi, artinya teruskan, lanjutkan. 20% menolak perubahan, 20% versus 18. Di tengahnya 61, harusnya 62 ya, 61 ragu apakah berkelanjutan dan perubahan. Artinya mau combine lah gitu. Nah, John Ating ini menarik karena gambaran sosiologi itu ya, dari secara kualitatif kita melihat percakapan di media sosial dan lain-lain, itu memang menggambarkan orang begitu. Ya, galau di tengah, ya ini di sini perubahan nama ini. Nah, itu kalau misalkan kita merujuk pada John Ating ini, Australia ini, maka semua lembaga-lembaga survei yang sudah bilang 40%, itu menurut saya harus dicurigai. Kalau SMRC kan masih 35,9 tuh, yang paling tinggi. Jadi yang dicurigai? Ya, itu maksud saya masih enak ngelihatnya. 35,9 masih masuk akal gitu ya, orang pencapaian dia. Karena orang itu tidak bisa, misalkan kita bilang Ganjar sekian puluh persen, tapi kita nggak tahu penjelasannya. Penjelasannya gini misalkan, kalau Ganjar 35%, ya, maka kita harus melihat PDI berapa. P3 berapa yang dukung dia? Ya kan, misalkan katakan 20 tambah 4, 24%. Kalau ini misalkan, ya ada sebuah lembaga survei yang melihat konsistensi partai dan dukungan terhadap capres. Ya ada salah satu di antara 37 tadi. Kalau misalkan kita bilang konsistensi aja, konsistensi PDI dan P3 mendukung, berarti dia baru dapat 24% Ganjar ini. Maka kita harus cari lagi secara logik dari mana dia dapat seperti sebenarnya 35 tadi kan, dari 24 berarti ada berapa? 11%. Ya kita carilah keberhasilan Ganjar apa. Kalau nggak ada keberhasilan Ganjar, misalkan dia diungkap oleh kelompok lawan politiknya sebagai penggemar film porno, kemudian kita nggak usah spesifik masuk ke sana. Nggak, bukan yang jelek-jelek lah, ya itu misalkan itu. Kemudian yang di Wadas gagal apa segala bisa gitu. Kita bingung 11%-nya di mana, misalnya kayak gitu. Nah, maksud saya kita kembali aja ke Ating Research ini ya, tanpa degradasi lembaga-lembaga survei lokal. Nah, tapi saya sebagai ahli research kuantitatif ya, saya ingin mengatakan bahwa kepentingan dari si John Ating ini yang menurut saya belum ada kepentingannya dalam politik lokal Indonesia ini. Dia tidak menjadi konsultan, tidak menjadi survei yang dicurigai berbayar di Indonesia dan lain-lain, ya. Maka kita melihat itu orang yang survei-survei Indonesia ini ambil aja benchmark ya dari John Ating ini. Jadi artinya masih kompetitif. Tambah satu lagi, tidak bisa dilepaskan sekarang dari crowdsourcing big data dalam penelitian kita. Ya, ini di zaman modern 215 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Artinya 78% itu rilis resmi. Dari anak umur 5 tahun udah biasa main internet. Jadi mereka itu nggak nonton TV secara mayoritas. Udah digital semua. Udah digital semua. Nonton TV-nya ini mereka streaming nih. Streaming. Nonton TV One tapi streaming mereka. Atau di YouTube misalnya seperti itu. Nah, maksud saya ini juga harus kita cari kecocokannya. Kecocokannya saya kasih tahu ya. Yang gratis aja, yang gratis ya Google Trend ya, kita nggak cari drone emprint apa segala, Google Trend aja, itu masih melihat ini kompetitif. Jadi rata-rata sekitar semuanya tuh 30% kesukaan atau ketidaksukaan orang terhadap Prabowo, Ganjar, dan Anies. Jadi tapi apapun itu kan, baik itu surveinya John Ating maupun juga lain-lain, tetap menempatkan Anies berada di posisi ketiga. Nah itu loh Bang, apakah faktor-faktor tadi Anda sepakat atau tidak? Dijawabnya nanti ya, usai jeda saat lagi.